Semoga Allah menempatkan Anda di tempat yang Anda bisa sempurna melakukan ibadah. Dan semoga semua yang hadir, menyaksikan, semoga Allah yang mendengar ini, semoga Allah menempatkan kita di tempat yang kita bebas leluasa beribadah kepada Allah. Dan semoga Allah menggugah hati kita, mudahkan kita untuk beribadah. Ada orang di tempat yang mudah beribadah, tidak beribadah. Ada orang yang di tempat yang susah beribadah, masih berusaha untuk beribadah. Dan Anda semoga termasuk orang yang sebetulnya rindu ibadah karena waktu itu dilarang oleh bos, dan semoga Allah mengganti bos, atau bahkan mungkin Anda yang menjadi bos. Tapi ingat, buka untuk sholat. Jangan sampai bos yang melarang sholat, naudzubillah. Baik, adapun fidyah itu tidak semuanya orang meninggalkan puasa kena fidyah. Tidak semua orang meninggalkan puasa kena fidyah. Anda melanggar, Anda dosa karena Anda puasa, itu cukup dosa hukuman di akhirat sudah pedih. Dalam hal itu Anda tidak perlu bayar fidyah, tinggal tobat saja. Karena fidyah itu akan berlaku misalnya bagi orang yang sakit, tidak bisa berpuasa, nggak ada harapan sembuh, bayar fidyah. Orang tua, tapi Anda normal kok. Anda orang sehat, tidak berpuasa, dosa. Tapi tidak perlu dalam hal ini orang membatalkan puasa tidak membayar fidyah, tapi dosa di hadapan Allah tanpa udzur. Baru nanti membayar fidyah itu adalah jika Anda tidak mengqadha puasa di tahun berikutnya sampai masuk Ramadan berikutnya. Sementara Anda punya kesempatan, maka fidyah Anda karena Anda menunda qadha Anda. Misalnya 2018 Anda tidak berpuasa. Kemudian setelah itu apa? 2019 Anda pun tidak mengqadha. Maka sampai masuk puasa berikutnya lagi. Maka antara 2008 dan 2018 sudah 2018 sampai 2019 atau 2008 2009 atau pokoknya 2 tahun lah. Pokoknya 2 tahun itu, maka di tahun berikutnya anggap saja 2008 Anda tidak berpuasa sama 2009. Di 2008 ini beliau memulai dengan hitungan Masehi, hendaknya kita mulai membiasakan dengan hitungan Hijriah, cuman beliau menyebutnya Masehi. 2008 kalau bulan Masehi nggak ada Ramadannya nanti. Anda di 2008 tidak berpuasa, bandel, dosa, tinggal istighfar. Maka kapan diqadha 2008 ini? Ya di setelah Syawal nanti Anda qadha. Ternyata setelah masuk bulan Syawal sampai masuk Ramadan berikutnya Anda belum bisa mengqadha. Nggak bisa mengqadha padahal kesempatan Anda ada kesempatan. Maka inilah di saat Anda masuk Ramadan berikutnya Anda harus membayar fidyah. Setiap hari puasa utangnya tetap utang puasa 1 bulan. Setiap hari puasa Anda bayar 6 on sampai 6,7 on, kurang lebihnya semacam itu. Nah, yang 2009 nanti waktu mengqadhanya tahun berikutnya, Syawal berikutnya itu. Jika Anda juga belum membayar, maka setiap tahun Anda masuk Ramadan berikutnya kalau membayar, maka itulah membayar fidyahnya. Kemudian fidyah itu diberikan kepada fakir miskin. Nggak harus Anda ngomong ini fidyah, berikan saja, sudah selesai. Nggak usah ngomong, Pak, mohon maaf saya nggak puasa 1 bulan, nggak usah ngomong begitu. Sudah selesaikan. Sampaikan, selesai insyaAllah. Dan semoga Anda tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Ingat Allah Maha Pengampun, asalkan Anda menyesali dan berjanji tidak mengulang lagi, kemudian mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah akan mengampuni. Dan setelah itu berbanyaklah melakukan sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, tanda penyesalan Anda dengan apa yang telah Anda lakukan pada waktu-waktu yang dulu. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Adapun tadi ada yang kami sampaikan tentang sholat tadi. Kelihatannya yang pertama, seorang anak yang ingin menemani yang bapaknya bicara tentang sholat jamaah. Kami fokus hanya tentang bagaimana nemeni ayahnya tentang sholat berjamaah. Ada kemudahan sebetulnya tadi, yaitu menjamak sholat. Kalau orang tuanya memang berat melakukan sholat, sholatnya dijamak. Tapi kalau sudah jamak, Anda tidak bisa menemani berjamaah. Menjamak. Tapi kalau orang tua yang sakit berat melakukan sholat setiap waktu, maka bisa dilakukan dengan jamak. Antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Di jamak. Ini ada tambahan tadi. Allah.